Satu lagi film tentang cowok yang gak layak direbutin, tapi direbutin sama dua cewek yang luar biasa cantik. wah. おばちゃんの容体な、だいぶ悪くなって。 The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Made in Bali. Oke, ini sekilas mungkin ini judulnya Made in Bali atau Made in Bali. Tapi ya Made in Bali karena si cowok itu namanya Made, diperankan oleh Ren Wijaya. Jadi dia dari kecil itu bersahabat sama tetangganya di depan rumah ya, saling berhadapan rumahnya. Niluh yang diperankan oleh Fonzi, si Foni Felicia. Jadi mereka udah sahabat dari kecil. Si Niluh ini udah tahu semua kebiasaan do and don'ts-nya si Made ini Blide. Nah, jadilah ya namanya juga saling ketemu tiap hari ke sekolah bareng ini. Sebetulnya ada perasaan lebih lah di antara mereka. Jadi udah tapi mereka terjebak oleh friendzone. Sementara si Made ini orang tuanya menjodohkan dia sama ada cewek juga. Putu ini diperankan oleh Bulan Sutena. Gitu. Nah, jadi film ini tentang dilemanya si Made antara mengikuti tradisi yang dijodohin sama Putu, atau dia menuruti kata hatinya, jatuh cinta kepada sahabatnya sejak kecil si Niluh gitu. Tentang itu aja sebetulnya. Sekarang gini, kalau soal pemandangan di Bali udah banyak lah ya film yang melakukan itu. Bukan hanya film, FTV pun banyak. Sekarang gimana caranya film ini bisa membedakan, memisahkan dirinya dari yang sudah banyak itu perangkap FTV. Sementara ceritanya Cinta Segitiga juga FTV banyak juga. FTV banget. Gitu loh. Jadi apa nih yang kira-kira membuat Made in Bali layak menjadi dinikmati secara sinematik di bioskop? Gitu. Nah, gue nggak menangkap itu, nggak ngelihat itu gitu loh, kecuali beberapa shot extreme close up yang memang di TV kan nggak ada ya. Jadi nggak ada dramatis banget yang kita harapkan dari sebuah film drama serius. Nggak ada percintaan yang romcom yang sweet, so sweet itu juga nggak dapet. Gue malah ngelihat kalau lo bilang FTV tadi ya just another FTV gitu. Iya, cuma di blow up aja. Dan masalah di blow up, apalagi di ending ya, itu ini beneran di blow up atau gimana? Soalnya blurry gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri landscape Bali indah di film ini. Gitu. Dan si direkturnya JP Yudi itu memang kalau kita lihat beberapa kali dia sengaja treatment visualnya itu white gitu ya. Jadi untuk mengcapture. Jadi misalnya naik sepeda bergerak dari pinggir layar gitu sampai, dan kita melihat pemandangan yang indah. Sebenarnya itu yang mencoba membedakan FTV. Supaya ada cinematic experience ya. Cinematic experience. Tapi ya memang udah berusaha, tapi gue nggak tahu karena mungkin ceritanya terlalu generik bagi gue. Tidak. Nah, selain generik, tidak ditolong juga dengan acting leads-nya yang memang kita nggak bisa bedain antara mereka dengan acting di FTV juga gitu. Iya, kayak 90% film Indonesia gitu yang mengambil budaya lokal, kedaerahan misalnya Jawa atau Bali, banyak pemerannya yang bukan orang sana, yang jadinya pas ngomong Sundanya kaku, ngomong Sumateranya kaku, ngomong Jawanya kaku gitu. Ngomong Betawi juga. Iya. Nah, ini gue ngerasa pemeran-pemerannya banyak yang agak kaku nih. Dan cuman ada si Bulan Sutesna yang memang orang Bali yang otentik lah ya. Yang otentik gitu. Gini, kalau concern lo itu iya, tapi memang kalau menurut gue ya nggak harus orang aslinya juga yang main gitu ya. Jadi kayak misalnya yang gue suka tuh misal
Bayu Skak sekawan limo, dia nggak perlu orang Jawa beneran, tapi bisa ngomong Jawa. Bisa ngomong Jawanya valid gitu. Ya, jadi gitu sih kalau menurut gue, terlepas dari concernnya Bayu, film ini juga agak gimana ya, karena tokoh Made itu kalau kita lihat menye-menye juga gitu ya, bukan orang yang worth untuk diperebutkan gitu. Kecuali dia emang ganteng ya gitu. Dia emang ganteng, tapi gini juga kedatangan Putu gitu yang mengganggu pertemanan dia dengan Niluh gitu, yang wah udah pasangan ideal, temenan dari kecil, datanglah satu pengganggu nih. Masalahnya si Putu ini digambarkan yang soft spoken, baik sebetulnya, dan pengertian. Dan dia nggak salah karena dijodohin sama orang tua. Iya, kan? kamu pergi sama dia. Jadi gue kayak nggak melihat dosa si Putu ini akan dihukum oleh si Made dengan jatuh cinta ke Niluh gitu kan. Kita udah bisa melihat jalan ceritanya seperti itu gitu. Tapi gini, sebetulnya kalau menurut gue ya, justru membuat Niluh dan Putu ini sama-sama likable itu penting untuk memberikan dilema ke Made. Problemnya adalah pertama, Made nggak dilematis. Ya, dia dari awal tuh udah berpihak ke Niluh. Karena Kedua, dilemanya adalah karena dia dipaksa aja, jadi bukan karena perasaan. Kedua, film ini nge-treat Putu, terutama di ujung ya, sebagai villain. Iya. Padahal mestinya Nggak dibiarin aja gitu kan ya. Nah itu tadi si Made nggak dikasih dilema. Jadi sebetulnya si Made ini brengsek aja gitu ya. Walaupun yang gue suka ya di situ dari si Niluh, oh kamu dijodohin sama dia, walaupun dia punya perasaan sama si Made, tapi dia nggak kayak musuhin keduanya gitu. Ya karena dia menghormati tradisi kan. Begitupun Putu gitu. Kamu deket sama Niluh. Ya udah, toh ya lo udah juga bakal jadian sama gue kan. Nah, gue gitu. sebenarnya suka dinamika itu. Sayangnya itu yang nggak tereksplor. Mereka malah, kita butuh villain nih. Gitu. Jadi gue, aduh. Dan kita nggak dikasih lihat kelebihan Made yang membuat kita ngerasa bahwa iya ya, dia memang layak direbutin gitu loh. Nggak dikasih lihat itu bahwa dia seorang dalang muda segala macam. Sama satu lagi ada catatan, ini di luar kualitas film ini secara keseluruhan, ada satu lagi faktor teknis yang tadi selama screening cukup ganggu. Jadi ada kayak voice overnya si Made yang kalau mau jadi voice over tapi volumenya kekecilan, tapi kedengeran juga sehingga kayak nih bocor. Siapa yang ngomong ya? Jadi kayak audio bocor. Ini siapa yang ngomong ya? Mungkin siapa yang ngomong ya? Nggak ada. Itu ternyata voice overnya si Made gitu loh. Nah tadi sempat ngobrol sama sutradara, dia ngasih klarifikasi. Jadi mungkin masih bisa dibenerin. Masih bisa dibenerin, ada kemungkinan. Tapi kan dan again tinggal berapa hari lagi tayang gitu kan ya. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup. Gue gitu. selain jadi kalau yang mau nonton ngeliat pemeran yang ganteng dan cantik, ya silahkan ini sih. Fonzie ini cantik banget di film. Jadi ada yang extreme close up. Ini untuk sebuah romcom jarang banget ya. Extreme close up si Fonzie ini, Fonny Felicia, masih tetap cantik aja gitu loh. Skor I don't know, 5,5. Ya, jadi ini perlu dikasih nilai lebih untuk Fonzie sama Bulan. ya itu 5,5 untuk mereka. Untuk mereka gitu. Ya. Jadi kalau gue nggak bisa ngasih segitu, Bay. Gue selain memang tokoh sentralnya kurang simpatik menurut gue, sama faktor teknisnya tadi itu ganggu banget ya. Karena sepanjang film sampai ending, gue cuma bisa ngasih 3, Bay. Oke, jadi nanti kalau kalian udah nonton filmnya atau mau komen, silahkan. Made in Bali yang rencananya nanti kalau sukses ada sequelnya. Made gitu. in Japan. Silahkan komen, jangan lupa subscribe, like and share.
Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.